Al-Hijr ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fa dhallu fihi ya'rujun. Qalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'ulun. Ayat 10 surat Al-Hijr. Walaqad arsalna min qablika. Dan yakti teman-teman wis ngutus sapa ingsun Gusti Allah min qablika saking sadurunge panjenengan ya akraman rusul rasul ingkang paling minulya bi syi'il awalin ing dalam pira-pira umat kang wis dhisik, ing dalam pira-pira umat kang awal-awal. Dan yakti teman-teman wis ngutus sapa ingsun Gusti Allah ing pira-pira rasul saking sadèrèngipun panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad ing dalam umat-umat kang awal-awal atau generasi awal-awal itu sudah diutus rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad itu diutus adalah bukan sebelumnya tidak ada contoh, tapi sudah ada contoh sebelumnya rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sebelumnya sudah ada contoh-contohnya. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'tihim min rasulin wa ma ya'tihim lan ora teko ing syi'il awwalin ing umat-umat ingkang sampun rumiyin ing generasi-generasi awal mir rasulin saking rasul illa kejaba kanu sono sapa umat-umat awal generasi-generasi awal sadèrèngé Kanjeng Nabi Muhammad bihi kelawan rasul iku yastahziuna padha mengolok-olok sapa umat-umat ingkang awal-awal. Jadi kebiasaanipun generasi awal-awal zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad, mereka generasi-generasi yang bodoh bersama rasul-rasul mereka. Mereka telah melakukan penghinaan, telah mengolok-olok rasul-rasulnya mereka semuanya. Demikian pula yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka juga sama seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad mereka mengolok Rasul. Demikian pula ketika Nabi Muhammad datang,
orang-orang kafir juga mengolok-olok kanjeng Nabi Muhammad. Berarti kan sama sifatnya, sifat kebodohan antara umat sebelum Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir zamannya Nabi Muhammad itu ada kesamaan. Itu gawiane mengolok. Jadi menawi zaman sak menika banyak yang mengolok-olok para ulama sebagai pewarisnya Nabi, ya sudah ada contohnya. Maksudnya kita biar tidak sedih, terlalu sedih. Wis kebiasaannya orang-orang itu tidak suka kepada orang-orang yang baik, itu sudah biasa. Walaupun kanjeng Nabi Muhammad itu orangnya baik, piyantunipun ganteng, akhlakipun sae, keturunan piyantun sae, boten nate nyacat wong liya, boten nate nglarake wong liya, piyantune lemah lembut, boten kasar, boten nesunan. Niku ana sing boten seneng. Nah, misalnya kiai sifatipun ngoten, kiai ini halus, lemah lembut, alian terigu mawon lembut kiai. Ali terigu mawon lembut kiai. Boten nate nesunan. Terus kiai ini yo alim, pinter kitab kuning, apal Al-Quran misalnya pun, apal hadis. Imam Bukhari, Sahih Bukhari apal, Sahih Muslim apal kabeh, tapi tetap boten wonten ingkang boten seneng. Niki nggih faktane nggih wonten. Ya kula nggih kadang-kadang ningali komentar-komentar para netizen nang YouTube. Karo anggur-anggur ningali komentar kaya apa to. Karo kiai-kiai sing disebut kata sanget. Tibae ya komentar ya sing sae wonten, sing boten sae nggih wonten. Wonten ingkang komentaripun wah ilmune jos, mantap. Wonten ingkang komentaripun masyaallah luar biasa alim alama. Wonten ingkang komentar ala tenan iki sing diceritake bangsane tahayul, sing diceritake bangsane khurafat, sampai dibuat ini frame oleh mereka semuanya. Ini loh contohnya pengajian sing sebelah kiri wonten pengajian yang tanpa ikhtilaf itu tanpa campuran laki-laki perempuan, centang. Yang sebelah kanan pengajian penuh dengan ikhtilaf, campuran laki-laki perempuan, centang. Yang sebelah kanan ini wong Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelah kiri salafi utawa sarapi ora apa-apa. Sarapi. Terus kedua wonten malih pengajian tanpa asap rokok. Sing sebelah kanan sing Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pengajian penuh dengan asap rokok. Wah, penghinaannya niku luar biasa. Terus kaping 3 pengajian yang senangnya joget-joget, maksudnya sholawatan. Dengan biasanya kadang-kadang ini menawi pengajian sholawatan itu. Sing sebelah kanan pengajian penuh dengan joget-joget atas nama sholawat. Padahal awake dhewe kaya wong Ahlus Sunnah wal Jamaah niki pengajian kaya ngono ya jane ya ambil khusyuk, tapi nek ana sing jamaah pengajian terus sholawatan terus seneng ya Nabi salam alaikum lumayan gelem sholawatan kan ada yang nganggone mode lumayan
gelem rawuh alhamdulillah daripada rawuh tenggene majlisul khamri. Majlisul khamri. Utawa tenimbang rawuh tenggene majelis dangdutan, ngoten kan. Daripada ngoten kan alhamdulillah lumayan. Ing atase wonge kaya ngono, tapi gelem maca sholawat. Kan wonten dhewe sifate metodene lumayan. Nang mriku mboten. Pokoke kudu Al-Qur'an, hadis, kudu ora usah ana joget-joget, tidak usah percampuran laki-laki perempuan, tidak usah ada asap rokok, tidak ada khayal-khayal di dalam ceramahnya. Wah, ini menghina itu berarti ceramah khayal-khayal. Ini banyak sekali yang menghina para ulama. Ini bukan seperti di kata saestu. Jadi banyak serangan-serangan terhadap ulama. Nah, kalau kita melihat semacam itu, fenomena semacam itu, Tuhan kiai awak dewe menghelius pinter-pinter, hebat-hebat, alim-alim, terus biyen ya pernah pesantren nanti 10 tahun, 20 tahun, pernah dengan Al-Azhar, pernah dengan universitas di Ummul Qura, misalnya pernah dengan universitas Ummul Qura, padahal dengan universitas Ummul Qura itu nilainya kamplut, paling tinggi sendiri ulama Indonesia, belum ada yang menyamai karena dengan Ummul Qura itu setiap ada yang berprestasi ditulis. Nah, ulama Indonesia wonten ingkang nomor 1 belum tergeser sampai sekarang. Tahun biyen sudah 30 tahunan sampai sekarang dia wonten ingkang geser. Wonten teng inggil tulisannya Said Abdul Siraj. Dia wonten ingkang geser kecerdasannya. Dan itu ya tetap dihina, dijelek-jelekan. Nah, sebabnya kelingan seandainya ada yang semacam ini, kok tidak ada apresiasi sama sekali, tidak respect terhadap ulama-ulama kita. Wis eling-eling lo Kanjeng Nabi Muhammad mawon kurangi nopo jajan, tetap dipun elek, tetap wonten ingkang boten seneng. Nopo malih namung kiai. Jadi kita dipun ngoten. Jadi wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka umat-umat yang dahulu dari Rasul kecuali mereka mengolok-oloknya. Demikian pula Kanjeng Nabi Muhammad diolok-olok oleh orang kafir. Nah, ayat ini adalah sebagai tasliyatun lir Rasul. Nangge hiburan Kanjeng Nabi Muhammad. Lho Kanjeng Nabi Muhammad ora usah dadak iki susah. Oh, jenengan usah dadak susah. Panjenengan usah bete niku bingung terus. Ya, panjenengan usah bete itu zaman bini ya padha wae. Jadi usah aneh. Pun maklum dimaklumi mawon. Ini sebagai tasliyah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak susah. Jadi pegangannya pun wong sing berdakwah tengene masyarakat kedah kuat. Jadi misalnya tengene masjid dijelek-jelekan. Yo apa to? Apa to? La ilaha illallah. Oh ajarane kan zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Terus dilongi kok ngono terus motong. Boten tahlilan meneh tengene masjid. Akhirnya malah medal saka masjid, medal saka takbir masjid, akhirnya mereka masuk. Sing rugi sinten? Dengan lebih awal dia tetap. Jadi mereka ngomong sak karepe pokoknya. Sak karepe. Terus awal itu tetap mengeliku, tetap mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat menjadi masyarakat, liburan lan santai-santai. Jadi ampun aja terus moto. Kelingan zaman Kanjeng Nabi Muhammad wonten ngomong alih zaman sama.
Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Ay mithlu dzalika suluk alladzi salaknahu fi qulubi ulaika mustahzi'in bi rusulihim wa bima ja'u bihi minal kitab. Tapi dulu rajin berang ini dipakai ketok. Kadzalika kaya iku mau nasluquhu nglakuaken sapa ingsun menjalankan sapa ingsun fi qulubil mujrimin dalam pira-pira atine wong-wong kang gawe dosa. Ya, sekaya itu adalah seperti itu adalah kami menjalankan di dalam hatinya orang-orang yang berdosa. Jadi kami jalankan di dalam hatinya mereka orang-orang yang mengolok-olok terhadap rasul-rasul mereka dan terhadap apa saja yang datang kepada rasul-rasul berupa kitab. Jadi apa yang ada di dalam hatinya orang kafir, hatinya orang-orang yang berbuat dosa, ataupun hatinya para mustahziin, orang-orang yang mengolok-olok Rasul mereka semuanya itu telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati semacam itu, mengolok-olok Rasulnya dan juga terhadap apa yang datang kepada mereka berupa kitab-kitab. Jadi yang diolok-olok itu tidak hanya Rasul, tapi juga kitab yang dibawa oleh Rasul. Menawi kitab ataupun Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad terus diolok-olok kan berarti mereka mengolok sesuatu yang penting, yang maha penting, yang intinya inti, yaitu ajaran Kanjeng Nabi. Jelas sekali. Tapi kalau yang diolok-olok kepada para ulama itu biasanya cuma turunan ajaran dari Al-Quran dan Hadis. Misalipun contoh yang diolok-olok adalah tentang makna-makna yang berasal daripada Al-Quran dan Hadis. Misalnya tentang sampainya pahala kepada orang yang mati. Yang diolok-olok kan berarti turunan daripada Al-Quran dan Hadis. Maksudnya istihadnya para ulama melihat di dalam Al-Quran, melihat dalam Hadis, akhirnya keluarlah pendapat tentang misalnya sampainya bacaan Al-Quran kepada orang yang mati. Ataupun misalnya tentang orang membaca sholawat tibil qulub, sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin halu bihi ngomong itu kan sholawat zaman Nabi Muhammad boten.
cetok biyangat boten wonten selawat nariyah. Selawat tibil qulub nggih boten wonten zaman Kanjeng Muhammad. Kalau menawi orang-orang yang tidak tahu kan rumangsane iki yo saka Kanjeng Nabi, padahal nggih berarti boten saking. Nah, yang diolok mereka adalah turunan daripada ajaran Al-Quran hadis yang diijtihadkan oleh para ulama. Akhirnya keluarlah misalipun cara membaca sholawat. Ya kalau menurut pemikiran kita ya sangatlah wajar. Padahal zaman Kanjeng Nabi Muhammad yang dijelek-jelekan itu bukan turunan dari Al-Quran dan hadis, tapi yang dijelek-jelekan adalah Al-Quran itu sendiri sebagai sumber pokoknya. Jadi Al-Quran dianggap misalnya pun contoh am yaqulu naftara, mereka mengatakan bahwasanya iftarahu, Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad. Jadi yang dijelek-jelekan Al-Qurannya, sumber pokoknya. Kan kebangetan iki malahan. Wong-wong zaman saiki mbok menawa ya, kebanyakan yang berbeda dengan kita misalnya yang dijelek-jelekan adalah turunan daripada sumber utama. Jadi kalau mereka mengatakan sholawat nariyah tidak ada dasarnya, itu wajar mawon. Wajar mawon, karena pemikiran mereka menganggap setiap sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad dianggap bukan ajaran. Jadi ya wajar sekali, jadi tidak masalah. Yang menawi menurut ceritanya piatur lawe ya ini sing bongsone ngoten-ngoten itu buat usah dilawan dengan dalil. Jadi nek wong zaman biyen niku jarene ceritane para sesepuh ngeyel-ngeyel ngoten boten gelem yasinan malam Jumat atau boten gelem tahlilan, ora usah dilawan dengan dalil, diparani terus dingetet tembe. Oke, insyaallah beres, ngeten tak pun beres. Menang orang punya tetap jadi wong zaman biyen. Kalau namung ceritanya jangan bapak kulo gimana? Saya Pak Sumantri masih Rahayu ini ngoten. Ana wong ceramah ngendika karo Nabi Muhammad iso rasa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wae. Ora usah tambahan, ora ono tambahane. Niku langsung Pak Sumantri ngadeg jumeneng, terus sing ceramah niku dikon mudun. Diceluk jenenge. Diceluk jenenge, misalnya jenenge John, kudu John. Lho kok jenengan kok ngoten lah, karo Kanjeng Nabi Muhammad aku ngomong John mosok nesu rapian. Ini Pak Sumantri. Jadi ceritanya bapak kula niku ngoten niku. Jadi ora usah dadak dalil-dalilan. Ya, ngampune langsung ngeten ae, bonggem. Langsung mendun. Tapi ya ampun jenengan ampun jero-jero ngeten iki. Ampun jero-jero. Malah dilawan tenan. Jadi maklum niki sudah masuk di dalam hatinya orang-orang yang berbuat dosa, yang mengolok-olok Al-Qur'anul Karim, sudah biasa. Jadi sudah gampang pun dan coro HP atau komputer settingannya pun ngoten. Settingannya pun ngoten. Sampai kapanpun di kiamat tetap akan menjelek-jelekan. Karena settingannya sudah semacam itu, sulit untuk dirubah. Modenya mode ngeyel,
jadi tetap tidak bisa dirubah. Itu yang terjadi pada hatinya orang-orang kafir Mekah. Jadi menawi sampun gawan bayi ngoten iki angel. DNA ngeyel. DNA Gen ngeyel. La yu'minuna bihi wa qad qalat sunnatul awwalin. La yu'minuna bihi arabatu iman sapa umat-umat kang dhisik utawa ora padha iman sapa al-mujrimin umum kang gawe dosa ini kelawan Al-Qur'an adzikr. Wa hadza halun min dhamiri nasluquhu la mahalla lahu min al-i'rab. Ini adalah merupakan keadaan atau hal dari dhamir nasluquhu, tidak ada tempat baginya dalam i'rab sebagai penjelasan dari jumlah yang telah lalu. La yu'minuna bihi ini adalah bentuk hal dari jumlah sebelumnya. Jadi intinya keadaan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada az-zikr, kepada Al-Quran. Mereka tidak beriman ya ainadan minhum la yu'minu bihi ainadan minhum, merupakan perlawanan daripada orang-orang kafir terhadap Al-Qur'anul Karim. Ini tidak mengimani Al-Qur'anul Karim. Oke, monggo. Wa qad qalat sunnatul awwalin. Wa qad qalat, dan teman-teman wis dhisik apa sunnatul awwalin, tindak lampahe wong-wong zaman biyen. Ai waqad madha siratul awwalin, dan teman-teman wis dhisik apa siratul awwalin sejarah wong-wong zaman biyen. Bintak di birusuli kelawan kurang marang biro-biro rasul. Wa madat siratullahi bihim biihlaki iyahum, dan wis dhisik tindak lampai Gusti Allah kelawan merusak, kelawan ngancurake wong-wong zaman dhisik setelah mereka itu tidak mempercayai kepada nabinya, tidak mempercayai kepada kitab yang dibawa oleh para nabi. Jadi di sini waqad qala sunnatul awwalin adalah ya sudah biasa. Zaman-zaman biyen yo koyo ngono. Zaman-zaman biyen yo sejarahe wong zaman biyen ora percaya karo rasul yo biasa. Wong zaman biyen ora percaya karo kitab-kitab sing digawa rasul yo biasa. Dan akhirnya orang-orang yang tidak percaya itu kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sudah kebiasaane wong-wong zaman biyen, dan kebiasaane pun Gusti Allah menawi wonten ingkang takdzibir rusul wa kitabihim, tidak percaya kepada rasul dan kitabnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala niki kang mriki wa madad siratul fihim bi ihlakihi iyyahum ba'da takdzib. Jadi akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumusipun ngoten. Ya, rumus-rumus itu adalah merupakan rumus-rumus kehidupan, alias jenenge sunnatullah. Sunnatullah itu akan terjadi dan akan kembali lagi. Tapi memang ada sunnatullah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad tidak terjadi pada umatnya Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi umatipun kanjeng Nabi Muhammad. Wonten sunah-sunah yang tidak diteruskan pada zamannya Nabi Muhammad. Ya sampun kula aturaken rumiyin antawisipun
kan Kanjeng Nabi Muhammad dak ngendika ana nabi rahmah ataupun ana rahmatun muhdatun, saya adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Kashful Ummah fi Rahmatil Ummah karena pun Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu terus dikatakan di adanya rahmat yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab yang diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, jadi spesifikasinya itu benten. Jadi benten merek antara azab sebelum Nabi Muhammad dengan cobaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang sama kula aturaken ruwin sampun nggih menika azab khosaf, qadzaf, masah wonten. Dan niku penyuwunanipun Kanjeng Nabi Muhammad wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya niku penyuwunanipun Kanjeng Nabi Muhammad wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Ada 3, wa'fu anna wa'fir lana warhamna, maafkanlah kami, ampunilah kami, kasihanilah kami. Nah ini 3 ini khosaf, qadzaf, masah. Hindarilah kami dari azab khosaf, qadzaf, masah. Bumi diwale, dilempari watu saka langit, terus dikutuk dengan kutukan misalnya babi nopo kerang. Itu boten wonten zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Menawi wonten nggih terus Gusti Allah wis murka tenan iki. Wis datang kiamat. Tapi sementara ini belum datang. Ini dasarnya boten namung teng mriku tengene surat Al-An'am wonten. Tengene surat Al-An'am qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Niki wonten malih tengene Al-Qur'an. Jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah zat yang mampu menurunkan kepada kalian azab dari langit, azab dari atas, ataupun azab dari bawah. Ini wonten dengan Al-Quran. Allah itu mampu menurunkan azab dari atas kepala kita ataupun dari bawah kaki kita. Azab min fawqikum aw min tahti arjulikum. Nah ketika turun ayat ini Kanjeng Nabi Muhammad langsung donga marang Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal azab. Dugusi mugi-mugi kula dipun reksa saking adab niki. Adab min fawqikum dari atas kita. Terus dikabulke Gusti Allah. Ya. Oke. Ya Ramadan. Terus ya Allah hindarilah kami dari adab dari bawah kaki saya. Terus Allah mengatakan ya. Jadi kan saka langit jenenge qadzaf dilempari waktu saka bumi diwalik bumi ini pun dijepit bumi, menjepit manusia-manusia. Nah, ketika turun ayat ini, Kanjeng Nabi Muhammad donga, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal adzab. Terus yang ketiga, awiyal bisakum syai'a wa yudhiqu ba'dukum ba'sa ba'd. Nah, di sini ketiga niku yaitu adanya perbedaan pendapat, perpecahan. Terus Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya mengatakan, "Ya wis niki mawon Gusti, boten napa-napa, gamane mboten." Tenimbang nomor setunggal, nomor kali, nomor 3 mawon. Nah, ini bahasa kalau membahasakan semacam itu istilahipun. Akhirnya ya terjadi adanya perpecahan-perpecahan, terjadi satu agama tetapi kemudian berbeda-beda. Tapi menawi mazhab Syafi'i
Maliki, Hanafi, Hambali niku masih satu koridor, masih satu nafas. Nah, menawi sampun Khawarij, sampun Syiah niki yo sangat nafasnya sudah berbeda. Nggih nafasnya masih alus, longgar, ingkang Syiah wis watuk-watuk. Wis beda. Wis angel tatanane tidak bisa disamakan karena memang berbeda sekali. Syiah mencaci maki sahabat, awet dewe menghormati sahabat. Kan sudah jauh sekali nih, terpental jauh, perbedaannya terpental jauh. Tapi walaupun begitu, ini namun saran saking para kiai, kita tidak usah ikut mengkafir-kafirkan. Walaupun senajan aslinya kafir misalnya, tapi tidak boleh ikut mengkafir. Karena kadang-kadang ada di kalangan kita yang ikut-ikutan semacam itu, padahal mereka ya sholatnya masih ada, terus syahadat juga masih ada, masih mengakui Tuhan Allah. Makanya tidak boleh mengatakan mungkin pada suatu saat mereka akan kembali ke pangkuan kita. Sarannya para sesepuh ngoten. Makanya tenggene Indonesia niki wonten jenenge organisasi jenenge ANAS. Aliansi Nasional Anti Syiah. Aliansi Nasional Anti Syiah. Setiap orang yang disinyalir itu Syiah itu dihalang-halang oleh mereka, oleh ANAS. Kasus tenggene UIN Raden Said Surakarta. Niku wonten salah satu pembicaranya itu disinyalir Syiah. Kemudian dihalang-halangi oleh ANAS. Dihalang-halangi, tidak boleh. Niku sumbernya saking sedherek kula ingkang dosen niku. Dan dosen tenggene UIN. Jadi dihalang-halangi, tidak boleh. Nah, padahal ingkang disinyalir oleh Syiah itu adalah dilarang ya amalane padha karo awake dhewe, ya sholati ya padha karo awake dhewe. Nanti akhirnya kan bahaya nih kalau kita kemudian mengkafir-kafirkan, kemudian sampai misalnya pun mengapunten dalam tanda petik membunuh, kan bahaya. Al-qatil wal maqtul finnar. Idal taqal saifani al-qatil wal maqtul finnar. Apabila bertemu dua kelompok yang saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka semuanya, foto-foto Islami, menjadi bahaya. Ini pesannya Yai Zainal Abidin Munawir zaman santri-santri pamit demo. Ketika itu Mbak Zainal hati-hati, ojo sampai terjadi jawabannya corone gampang peperangan lah dalam bahasa kasar. Karena yang dilawan oleh kita dengan yang melawan pondok-pondok Islam. Kalau terjadi nyawa melayang, al-qatil wal maqtul finnar, ketika Mbak Zainal. Hati-hati. Lawan kita itu siapa? Jadi kita lawannya adalah bangsanya sendiri, rakyatnya sama dengan kita semua. Jadi hati-hati kalau melakukan sesuatu gerakan semacam itu. Demikian pula tengah Indonesia itu sini wonten ANAS. Jadi harus hati-hati. Tidak sembarangan kita sembrono mengkafirkan. Jadi mengkafirkan itu bukan akidahnya. Takfir itu tidak akidahnya. Tidak boleh sembarangan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya surah pokok iki wae perpecahan. Dan akhirnya ya terjadi dengan tafsir As-Sabuni. Kemudian akhirnya
Ini itu disebutkan contoh pun seperti Halbul Iraqi, peperangan Irak rumiyin dengan ya ada dengan Iran gitu. Halbul Iraqi wal apa itu bahasa itu ning tenggene tafsir Asy'ari wonten. Ini contoh negara Arab saja berperang. Ini pancen kanjeng Nabi Muhammad itu niku bagian surat Al-An'am niku ngoten. Au yal bisakum syai'a wa yadhibu ba'dukum ba'saba'd. Jajal saya siapakah yang membantu Palestina? Wong Arab apa bantu Palestina? Mesir apa bantu Palestina? Nah, ini pertanyaan yang awalnya tak. Wong Islam itu angel bersatu. Seandainya bersatu ya kalah kocar kacir sami mawon. Kekuatannya tetap besar. Nyatanya gitu kan. Jadi ini wakat sekolah sunnatul awalin adalah ya sudah kebiasaan zaman-zaman biyen. Kalau ngapusi karo nabi ini, kalau orang percaya karo kitabnya pun biasa. Kebiasaan Gusti Allah nggih sami. Nek ana sing ngapusi, sing ora percaya karo nabi wis dihancurkan mereka semua. Kan tengene surat tengene juz 20 kan wonten kullan akhadna bidambi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man qasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah yadhlimuhum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Serta niki wonten kullan akhadna bidambi, semuanya saya hancurkan karena dosanya. Ada bidambi karena dosanya. Ada pamin human arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man qasafna bihi al-ard. Ini macam-macam. Kenapa adab ini macam-macam. Ono sing dilempar watu saka langit, ono sing bumine hancur macam-macam. Jadi sudah ini jenenge apa? Sunnatul awwali. Sunnah kawis zaman biyen wis wonten. Sunnane umat yang ngoten, sunnahe Gusti Allah nggih ngoten, menghancurkan mereka semua. Fakullan akhadna bidah, dihancurkan semua. Jadi makanya ini sebagai peringatan, alarm bahwa kita semua hati-hati loh. Kalau sunnahnya Allah terjadi pada diri kita, ini jadi harus hati-hati juga. Jadi rumusnya rumus kehidupan, rumus sunnatullah. Jika begini akan begini. Ini kalau sudah menjadi rumus pasti matematika, seakan-akan begitu. Walaupun iradahnya Allah akan selalu berubah sesuai dengan iradahnya Allah. Jadi masya Allah kana wa illam yasha lam yakun. Jika Allah menghendaki akan terjadi, jika Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Jadi masya Allah kana wa illam yasha lam yakun. Tetapi dengan rumus semacam ini menjadi alarm bagi kita semuanya, menjadi peringatan bagi kita semuanya agar kita hati-hati. Ibadah taat insyaallah bahagia. Maksiat pasti kita akan sengsara, diuji dengan berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun wallahu a'lam bissawab.